Sehat selalu ya, Bu. Sehat dong. Amin. Nggak kemana-mana, Bu Esther. Nggak boleh kan? Nggak boleh, betul. Harus tinggal di rumah. Ya, Iya. shalom Nggak semuanya. pergi-pergi. Nah, kita Shalom. mau siapkan hati kita untuk kita boleh memulai persekutuan doa malam hari ini. Kita udah siap semua? Bu Evri kayaknya belum ya, Jeffrey Hen? sudah ada masuk. Sudah. Ya, shalom teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Shalom. Semoga kita selalu bersukacita bersama Tuhan meskipun di masa pandemi new normal, tetap kita semangat bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Nah, untuk itu kita ajak teman-teman untuk kita saling sapa ya. Saya menyapa untuk teman-teman yang ada di Zoom. Apa kabar semuanya? Baik. Halo. Menyapa ya. Sama malam hari ini kita live di YouTube. Mari kita lambaikan tangan untuk teman-teman kita yang ada di YouTube. Halo teman-teman. Ya. Malam hari ini kita akan masuk ke persekutuan doa dengan tema memandang kebesaran Tuhan, yang firman akan dibawakan oleh Ibu Esther Kandau, dan worship leader pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Evri. Ibu Evri, ya silakan lambai tangan, Bu. Ya, ini adalah WA kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita tenangkan hati kita. Kita ingin siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sukacita Tuhan melimpah di tengah-tengah kita pada saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang mau tetap setia bergabung dengan kami tim PDKK Elsa dalam persekutuan doa online dan live streaming. Terima kasih. Kami percaya bahwa kehadiran Bapak Ibu menguatkan kami, dan kami ada juga untuk melayani apa yang Tuhan kehendaki kami perbuat bagi Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah situasi new normal, ya, kita tetap menjadi orang normal. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ibadah persekutuan doa kita malam hari ini. Kita mau satukan hati kita awali pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, sampai hari ini kami tetap melihat kasih setiamu. Kami melihat, mengalami dan merasakan curahan kasih-Mu, pemeliharaanmu dan berkat yang berkelimpahan yang tidak pernah habis-habisnya Engkau berikan kepada kami. Engkau membuka pikiran kami melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Dan pada saat ini kami mengundang Engkau ya Allah Roh Kudus untuk mengambil alih ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga setiap kami yang mendengar merasakan, mengalami pertemuan pribadi dengan Engkau. Sekalipun kami ada di tempat kami masing-masing, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Dan kami percaya Tuhan bahwa apapun yang Tuhan taburkan kebenaran firman-Mu bagi kami malam ini melalui putri-Mu yang Kau kasihi, Ibu Esther Kandau, kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk kami boleh tetap setia melangkah di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau menguduskan, mengampuni setiap kami, melayakkan kami untuk ada di dalam hadirat-Mu, dan kami boleh menerima kasih-Mu yang sempurna, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan melalui persekutuan doa online malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya doa pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu.
Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini, kita katakan, dengan apa Tuhan aku membalas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kau terlalu baik bagi kami, Kau terlalu sempurna bagi kami Tuhan Yesus. Biarkanlah pujian ini menjadi doa, ucapan syukur kita kepada Allah kita. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian. Dengan apa aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu dari awal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesus. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang seku, mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang seku, mau bersyukur, selalu bersyukur. Yes Lord, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih buat Kau Bapa. Engkau Allah yang selalu setia bagi kami. Kau Allah yang selalu menunjukkan jalan-jalan-Mu yang ajaib bagi kami anak-anak-Mu. Sungguh Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia.
Kami bersyukur atas segala kebaikan dan rahmat-Mu. Kami bersyukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah ini boleh menjadi ucapan syukur kita. Syukur kita kepada Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah kita yang luar biasa, tak berkesudahan kasih setianya. Bapa, kami berterima kasih karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Dan biarkan Tuhan, kami boleh terus bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau setia bagi kami Tuhan. Kau luar biasa Yesus. Ajaib bagi kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur padamu. Kau sumber kekuatan kami. Terima kasih Yesus, Kau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sempurna bagi kami. Kasih setiamu nyata Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas kehadiranmu, atas cintamu, atas semua perbuatanmu di dalam hidup kami. Kau membuktikan, Kau menyatakan cintamu bagi kami Tuhan. Kau Allah yang membela setiap perkara kami. Kau Allah yang selalu melindungi kami. Kau Allah yang selalu memelihara kami. Kau jagai kami seperti biji matamu Tuhan. Karena itu biar kami Tuhan terus boleh bersyukur atas kebaikan-Mu. Sebab Allah yang kami percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang luar biasa dan membuktikan cintanya atas kami. Oh, terima kasih Yesus. Saat ini Bapa, kami ingin lebih lagi memuliakan dan menyembah Engkau, Kau Tuhan dan sahabat kami. Biarlah Tuhan apapun yang kami naikkan sebagai ungkapan syukur melalui pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena kami percaya saat kami memuji Engkau, meninggikan nama-Mu yang kudus, sukacita Tuhan melimpah bagi kami. Damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, dan hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan
Yesus hadir di antara kita. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yesus hadir untuk memberikan kepastian dan jawaban bagi setiap kita. Karena Dia Allah yang hidup, Dia tidak akan membiarkan kita terombang-ambing oleh keadaan yang tidak pasti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau mau ada di tengah-tengah kami. Buka mata hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengirimkan putrimu yang cantik, putrimu yang Kau kasihin, Bu Esther Kandau, di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mengurapi mulut, bibir, hati dan pikirannya, sehingga ketika dia berkata-kata, bukan hikmat manusia yang dia sampaikan, melainkan hikmat yang daripada Allah. Kami menawan setiap pikiran yang sia-sia, pikiran yang melayang-layang, bahkan situasi keadaan yang tidak kondusif untuk kami mendengar firman Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus dan kami hancurkan kuasanya. Kami memohon belas kasih Tuhan, Roh Kudus berdaulat penuh atas seluruh aspek kehidupan kami, bahkan tempat di mana kami berada, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ini kami naikkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, Bu Esther boleh di-unmute, Bu. Ya Bu, boleh di-unmute sekarang Bu. Sekarang di-unmute ya. Oke. Shalom. 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 Oke, kedengeran. Shalom Bu. Kedengaran Bu, kedengaran. Shalom. Oh, ya. Oke. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama bersama dengan firman Tuhan, berarti bersama dengan Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Malam hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dan temanya adalah pandanglah kebesaran Tuhan. Di dalam hidup ini ada banyak masalah yang kita hadapi. Banyak masalah, banyak kesulitan. Dan kesulitan itu coba-coba menutup mata kita supaya kita tidak melihat Allah. Tapi mari kita belajar, pandanglah kebesaran Allah. Mari sama-sama kita buka dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3. Di mana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya.
dan roh Allah melayang-layang dan di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Mari kita lihat sama-sama sesuai firman Tuhan yang barusan kita baca, bahwa dari mula ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Jadi Allah Tritunggal nyata banget dari kitab suci, kitab Kejadian ayat 1 sampai kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 4 begitu jelas. Ada Allah, ada roh Allah, dan ada firman Allah. Dan kita tahu kalau firman itu adalah Yesus Kristus. Maka kita lihat di sini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Masih kosong, gelap, gulita katanya. Tapi ketika Allah berfirman, di dalam kegelapan itu jadilah terang, maka terang itu jadi. Betapa berkuasa firman Allah. Bukan hanya pada saat itu, tapi sampai sekarang firman Allah itu berdaulat penuh, berkuasa penuh di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan apa yang kita alami. Kita lihat di dalam kitab dan di dalam firman Tuhan, ini belum ada matahari. Tuhan sudah ciptakan terang. Sedangkan matahari itu baru ada pada ayat 14. Di mana dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Saudara, mari kita lihat betapa berkuasanya Allah itu. Dia berkata, jadilah terang, maka terang jadi, padahal belum ada matahari. Baru sekian ayat selanjutnya, baru ada matahari. Tuhan terima kasih. Dan kita lihat di dalam kitab suci, baik pada ayat 3, ayat 6, ayat 9, dia hanya berfirman, jadi. Berfirmanlah Allah, jadi cakrawala. Berfirmanlah Allah, segala air di bawah langit terkumpul. Luar biasa Tuhan. Terus berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Betapa dahsyat, betapa kuat, betapa berdaulat, betapa berkuasa firman Allah. Baik di alam semesta maupun di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi tadi pujian dikatakan mau pegang firman Allah, mau pegang janji Allah. Saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang bertentangan, tapi kalau kita pegang firman Allah, kalau kita pegang janji Allah, maka Allah tidak akan meninggalkan kita. Nah, pada ayat 26, firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, di udara, atas ternak, di bumi, dan atas binatang-binatang yang merayap di bawah bumi. Tuhan itu baik. Betapa dia beri kuasa pada manusia untuk memerintah, untuk berkuasa. Dan ketika semuanya telah diciptakan, kita lihat pada ayat 31, firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadi semua yang dijadikan, yang diberikan kepada manusia, sungguh amat baik. Dia lihat saudara dan saya, sungguh amat baik. Jadi kita ini masterpiece. Di mana Tuhan ciptakan kita
sungguh amat baik. Burung diberikan di udara, ikan-ikan diberikan, semua diberikan kepada kita, alam semesta. Dan dia berkata, sungguh amat baik. Mari kita juga berkata kepada diri sendiri, di mana Tuhan ciptakan kita, sungguh amat baik. Biar perkataan firman Tuhan, ucapan firman Tuhan, sabda Tuhan itu masuk di dalam hidup kita, masuk di dalam benak kita, sungguh amat baik. Mari kita mulai berbicara kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada pegawai kita, sungguh amat baik. Jangan sampai kita mengutuk, berkata bahwa dia bodoh, dia tidak mampu, dia tidak bisa. Padahal Tuhan menciptakan sungguh amat baik. Memang manusia jatuh di dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dosa, maka kesulitan masuk. Kita lihat di dalam firman Tuhan, manusia pertama adalah Adam, yang adalah makhluk hidup. Tetapi Adam yang kedua adalah roh yang menghidupkan. Kalau manusia pertama hanya terbuat dari debu belaka, Tuhan tiupkan, hirup, Tuhan hembuskan napasnya, maka dia menjadi makhluk hidup. Tapi Adam kedua yang adalah Yesus Kristus adalah roh yang menghidupkan. Jadi kalau saudara dan saya saat ini hidup, ketahuilah keselamatan daripada Yesus dia berikan kepada kita, dan kehidupan dia anugerahkan kepada kita. Kalau Adam pertama hanya terbuat dari debu belaka, maka Adam kedua adalah roh yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita renungkan, karena Adam kedua berasal dari sorga, bukan dari bumi ini. Nah, ketika Adam pertama dia memberontak terhadap Tuhan, apa yang dilakukan? Malaikat itu usir dia dari Taman Eden. Dan apa yang terjadi? Terjadi kesulitan yang amat sangat. Terjadi kesakitan. Terjadi peluh, di mana kalau dia harus bekerja harus peluh. Dia wanita yang melahirkan dengan kesakitan yang luar biasa. Jadi yang tadinya semuanya serba luar biasa, sangat-sangat sempurna. Tapi yang kedua, ketika diusir, maka segala macam masuk, sakit, penyakit, pembunuhan, bohong, semua masuk. Tapi kita bersyukur bahwa Bapa memberikan kepada kita juru selamat. Oke. Ya, sekarang suara saya kedengeran kan? Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya. Jadi kita lihat betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasa Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bagaimana dia menciptakan manusia dan dia berkata sungguh amat baik. Jadi mari kita latih diri kita. Kalau ada masalah di dalam hidup kita, jangan sampai kita konsentrasi kepada masalah, kita fokus kepada masalah, tapi lihat kebesaran daripada Tuhan.
Dia ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Maka apa yang ada yang kita alami saat ini, dia bisa hilangkan. Dia bisa selesaikan. Ada solusi untuk setiap masalah yang saudara dan saya alami. Kita lihat kebesaran Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Dia selamatkan kita dan dia pakai kita sekalian menjadi alat di tangannya yang luar biasa. Mari sama-sama kita lihat di dalam kitab Daniel. Kita lihat lagi kebesaran Tuhan. Kita pandang lagi kebesaran Tuhan. Manusia ini terbatas, sangat terbatas. Tetapi ada Roh Kudus, Roh yang tak terbatas, yang mengajak kita masuk di dalam ketak terbatasan Dia. Maka kita lihat Daniel ini, di kitab Daniel ada 3 pemuda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini pada ayat 3, pada Daniel 3 ayat 5 berkata demikian. Demi kami mendengar bunyi sangkakala, suruling kecapi dan rebab, gambus serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan. Raja Nebukadnezar itu, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Rupanya ada sanksi. Kalau tidak sujud menyembah pada patung yang telah dibuat oleh Nebukadnezar, maka ada sanksinya. Akan dimasukkan, dilemparkan dalam perapian. Tapi mari kita lihat. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka 3 pemuda yang sungguh percaya kepada Tuhan. Yang menyembah Allah yang benar. Yang takut akan Tuhan. Jadi ketika keluar peraturan itu, mereka tidak goncang. Karena mereka tahu, mereka mempunyai Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat penuh. Mereka percaya kepada Allah semesta alam. Dan firman Tuhan berkata pada ayat 17, mulai dari 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja dan sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan. Dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja, maka seandainya dia tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa tidak akan kami memuja patung tuanku. Jadi kita lihat betapa teguh percaya mereka kepada Allah mereka. Jadi mereka akan dilemparkan ke perapian. Tapi mereka bilang, tidak usah deh kami jawab. Kalau Allah kami mau tolong kami, maka Dia sanggup tolong kami. Tapi andaikan Dia tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung emas itu. Saudara, ini keberanian yang luar biasa. Berapa banyak orang yang takut kalau ada tekanan masuk dalam hidupnya, kalau diteror, dia langsung takut. Tapi 3 pemuda ini luar biasa. Sungguh dahsyat mereka. Pada ayat 21, firman Tuhan berkata begini, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan
dan pakaian-pakaiannya mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian menyala-nyala. Aduh, bisa bayangkan mereka diikat. Jadi bukan dicampakkan dalam keadaan bebas terjun. Tidak, diikat. Tapi Alkitab berkata pada ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu luar biasa, sehingga nyala api itu bakar mati orang itu 7 kali lipat lebih panas. Tetapi ketika mereka dilemparkan ke dalam, mereka begitu percaya, mereka selamat. Mereka ditolong oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan pada ayat 25 dikatakan, raja ketika melihat mereka dilemparkan ke perapian, apa yang terjadi? Pada ayat 25, benar ya raja katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan mereka yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti anak dewa. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan the Son of God. Waduh. Jadi ketika mereka berada dalam kesulitan, dimasukkan dalam api, dalam keadaan terikat, kita lihat Tuhan tidak tinggal diam. Yesus tidak tinggal diam. Dia tidak menonton dan melihat, oh kamu sangat beriman. Tidak. Tapi dia masuk di dalam perapian bersama-sama dengan mereka. Dia jalan di dalam perapian itu. 3 orang ini kan diikat. Jadi ketika mereka masuk, yang lepas dari mereka adalah ikatan. Ikatan itu lepas. Kadangkala dalam hidup kita ini kita mengalami begitu panas perapian masalah kita. Ada maksud Tuhan. Kalau dia menjadi panas sekali, menjadi sulit sekali, menjadi tertekan sekali, ada maksud Tuhan. Jadi belenggu yang diikat itu terlepas. Tuhan mau supaya saudara dan saya terlepas dari ikatan-ikatan dunia ini. Dan mereka berjalan, berarti mereka bebas. Ingat baik-baik, setiap masalah yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, setiap kesulitan yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, hanya ada satu jawaban. Tuhan, lepaskan kita dari ikatan-ikatan. Wah, ternganga-nganga raja. Dan semua yang menonton, betapa hebat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Betapa dahsyat Tuhan mereka. Sehingga di dalam dapur perapian yang sudah dipanaskan 7 kali, orang yang melemparkan mereka ke dalam terbakar. Mati. Tapi mereka yang masuk di dalam dapur perapian, mereka tidak terbakar. Hanya terlepas. Ikatan-ikatan yang mengikat mereka. Puji Tuhan. Saudara dan saya pasti sudah mengalami. Kalau ada kesulitan besar masuk dalam hidup kita, terlepaslah semua ikatan, kebiasaan-kebiasaan buruk, keterikatan buruk pada saat kita berada di dalam masalah. Dan kita bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa lihat uluran tangan daripada Tuhan. Bagaimana dia menolong. Dan Kitab suci berkata pada ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Semua datang berkumpul. Semua datang mau melihat. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan terhadap api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan
bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan tolong kita, dia tidak tolong setengah-setengah. Tapi dia tolong itu seutuhnya. Tubuh tidak terbakar. Kepala mereka tidak hangus, jadi rambut tidak hangus. Kan ini rambut ini kan gampang hangus. Sudah masuk di perapian 7 kali. Di 7 kali lebih panas. Sedikit pun tidak terbakar. Tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah. Bahkan kata firman Tuhan, bau kebakaran pun tidak ada. Jadi ketika mereka berada dalam kesulitan, mereka diuji oleh Tuhan. Sungguh, dengan pertolongan Roh Allah, Roh Kudus, dengan pertolongan Allah semesta alam, mereka keluar bagaikan emas murni. Luar biasa, sungguh luar biasa. Mari kita belajar untuk pandang kebesaran Tuhan. Mari kita belajar untuk tiap kali apapun yang kita alami, Tuhan pasti dan pasti mengulurkan tangan dan memberikan kepada kita pertolongan. Dan Tuhan itu baik. Semua kan sudah dikumpulkan, bupati-bupati, semua wakil-wakil raja, penguasa, para bupati, para menteri, semua dikumpulkan di situ. Dan karena kesaksian daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana Tuhan pakai 3 orang yang berani ini, 3 pemuda yang berani ini, akhirnya raja mengeluarkan titahnya. Pada ayat 29 dikatakan, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal. Penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Bayangkan pengakuan daripada raja, tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Tadinya Raja Nebukadnezar tidak percaya, akhirnya dari mulutnya keluar, tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego dipromosi dan dapat kedudukan yang tinggi. Kita renungkan pada malam hari ini. Kita sama-sama renungkan. Luar biasa Tuhan. Berapa kali Tuhan sudah tolong kita. Berapa kali Tuhan sudah sembuhkan kita. Berapa kali dia bawa kita keluar dari kesulitan. Berapa kali dia memberikan kepada kita kelepasan. Mari kita belajar percaya dengan hati yang bulat, dengan hati yang utuh. Sungguh Engkau Tuhan, Engkau maha besar, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Jadi kita belajar dan kita latih diri. Kalau ada kesulitan yang masuk dalam hidup kita, kalau ada kesukaran yang masuk dalam hidup kita, hanya dengan satu maksud, Allah mau demonstrasikan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi alat di tangan Tuhan, di mana dia demonstrasikan dirinya sendiri, yaitu hebatnya Allah kita. Saudara-saudara yang kekasih, mari sama-sama kita lihat di dalam Injil Matius. Injil Matius 14 28
yaitu satu perikop di mana Yesus berjalan di atas air. Ada ombak dan gelombang tinggi, ada angin sakal yang tiba-tiba datang. Kemudian Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya di pantai diombang-ambingkan, kata firman Tuhan, karena angin sakal. Semua kita pernah mengalami bagaimana kita diombang-ambingkan oleh angin sakal di dalam hidup kita, di mana kita dibanting-banting seolah-olah kita tidak ada pegangan. Tetapi Yesus tahu kesanggupan, kemampuan, dan batasnya mereka percaya pada Tuhan. Ketika murid-muridnya, Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ketika murid-muridnya melihat dia itu besar, berjalan di atas air, mereka terkejut. Bayangkan, mereka udah lihat dia, mereka lihat Yesus, tapi mereka terkejut dan mereka berkata, itu hantu. Bayangkan Tuhan datang dalam hidup mereka, mereka bilang hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah ini. Aku ini. Tenanglah. Aku ini. Jangan takut. Kalau di dalam ketakutan, kita suka mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Sudah lihat dia, katanya, dia besar. Mereka melihat Yesus. Tapi di dalam ketakutan, di dalam kepanikan, di dalam kebingungan, ketika mereka ucap, bukannya berkata bahwa itu Tuhan, mereka bilang hantu. Sehingga Tuhan harus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Jangan sampai kita panik, jangan sampai kita ketakutan, sehingga kebesaran daripada Tuhan kita tidak lihat. Tapi yang kita lihat adalah hantu. Saya suka sekali dengan Pak Paulus. Saya rasa beliau ini sangat simpatik. Tapi terutama yang menonjol daripadanya, yang saya perhatikan sampai saat ini adalah ketenangan. Dia orangnya nggak panikan. Bayangkan kalau punya pemimpin yang panikan. Tapi Pak Paulus ini, dia tenang. Penguasaan dirinya tinggi. Berbahagialah kalian semua punya pemimpin seperti Pak Paulus yang tidak panik, tidak ketakutan, dan tidak pancarkan kegelisahan. Dia tenang. Makanya Tuhan berkata, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Yang tadinya hantu, Tuhan perkenalkan dirinya. Dia Tuhan. Jadi kita ini suka hantu Tuhan, hantu Tuhan, hantu Tuhan, hantu Tuhan. Bolak-balik mondar-mandir. Tapi biarlah kita sekalian belajar dari firman Tuhan. Tenanglah katanya. Aku ini, jangan takut. Kalau saudara mau mengalami mujizat daripada Tuhan, tenangkan dirimu. Di angin ribut yang lain dikatakan, diam dan tenanglah. Kita bisa tenang kalau kita diam. Jangan kayak orang kepanikan begitu, ketakutan. Waduh, cemas luar biasa, kesana kemari. Makanya Tuhan berkata, tenanglah. Biarlah kita semua mengalami Kristus. Sekalipun masalah itu seperti hantu. Masalah itu datang menekan kita. Tapi Tuhan mengajar kepada kita. Tenanglah. Aku ini. Jangan takut. Ketakutan bisa membawa kita kepada kekacauan yang luar biasa.
Jadi kita latih diri untuk tenang. Kita latih diri untuk tidak panik, untuk tidak takut, dan pandang kebesaran Tuhan. Engkau pasti bisa bantu dan tolong saya. Kata Yesus kepada Petrus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Wah, luar biasa. Mana bisa orang berjalan di atas air. Tapi karena mata Petrus tertuju kepada Tuhan, maka kebesaran Tuhan didemonstrasikan. Dia berjalan di atas air. Tapi ketika dia memandang ke kiri dan ke kanan dan merasakan angin ribut, angin yang dingin itu, angin yang membuat dia panik, dia tenggelam. Karena matanya tidak tertuju kepada Yesus lagi. Dan dia berseru, Tuhan tolong. Nggak panjang-panjang. Dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dia nggak doa, Bapa kami di dalam surga dimuliakan namamu, datanglah kerajaan baru, sudah masuk dia ke dalam. Tapi dia hanya pendek aja. Tapi dengan iman, pendek sekali. Tuhan tolonglah aku. Cukup. Kalau masa-masa yang sulit yang saudara dan saya alami, Tuhan tolonglah aku. Saya ingat pada tahun yang ada kerusuhan tahun berapa ya, Mek? 98. Tahun 98. Ketika itu saya pelayanan di Makassar. Kemudian saya pulang sendiri. Jalan pergi sendiri. Ketika saya pulang, saya sudah telepon untuk tolong jemput saya. Biasanya yang jemput saya supir. Itu sudah biasa. Karena kan suami kerja, anak-anak kerja. Jadi yang jemput saya supir. Tapi ketika saya keluar dari airport, saya lihat kok anak saya yang tertua dia jemput saya. Saya rasa aneh. Kok jemput saya? Lantas dia berkata kepada saya begini. Mama, cepat kita naik mobil. Mama cepat naik mobil, kita cepat pulang. Rupanya ada kerusuhan. Dan ketika saya naik mobil, kok sepi banget ya. Nggak ada mobil lalu lalang. Kemudian kami naik tol. Itu nggak ada mobil. Mobilnya cuma mobil kita saja. Di tengah-tengah jalan tol, tiba-tiba kami lihat ada kerumunan anak muda yang membawa tongkat, yang membawa kayak parang. Kemudian dia suruh stop mobil kami. Ya, takut dong. Kemudian saya berdoa. Dan semua anak saya juga berdoa. Dan supir saya karena dia orang Kristen juga berdoa. Yesus tolong. Udah gak bisa panjang-panjang. Yesus tolong. Mereka tiba-tiba sudah kerumunin kami. Dan mobil mesti berhenti dong. Udah gak bisa karena di depan ada, di samping ada. Tapi tunggu. Saya alami luar biasa Tuhan. Dahsyat Tuhan yang saya sembah. Ketika kami berkata Tuhan tolong, mereka mendekat dan mereka pegang mobil saya. Apa yang terjadi? Mereka mental seperti orang kesetrum. Semua yang pegang mobil saya itu mental. Anak saya langsung tancap gasnya dan kami lolos dari kerusuhan itu. Itu pertama kali saya alami dan saya lihat ketika saya terdesak di dalam kesesakan yang luar biasa, kesusahan di mana kami bisa dibunuh pada saat itu. Tapi hanya berkata, Tuhan Yesus tolong. Tuhan adakan mujizat, kebesarannya luar biasa. Orang yang pegang mobil itu, mereka mental
Siapa yang buat itu? Siapa yang bawa? Kami nggak taruh strom di situ. Tapi Tuhan hebat. Dia tolong kami. Jadi bagi kita sekalian, ketahuilah Tuhan mengulurkan tangan. Kalau kesusahan masuk dalam hidup kita, kalau anak-anaknya yang berseru kepada dia, maka dia pasti ulurkan tangan. Dan mari belajar, lihat kebesaran Tuhan. Jangan lihat masalah dan fokus pada masalah, tapi angkatlah wajahmu dan lihatlah kebesaran Tuhan. Kesaksian yang tadi saya alami, jarang saya cerita, tapi hari ini kok saya tergerak untuk menceritakan betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasa Tuhan kita. Kalau dia menolong total. Nah, sekarang sama-sama kita buka lagi dari Injil Matius 14. Ayatnya dari 13 sampai 21, tapi semua saya tidak baca, hanya 1-2 ayat saja. Tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini satu-satunya Yesus memberi makan 5.000 orang yang tercatat di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Biasanya kalau tercatat di Matius, tidak semua tercatat. Atau di Matius dan Yohanes itu tercatat hanya 2 itu. Tapi ini keempat Injil tercatat tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya renung betapa Tuhan perhatikan kebutuhan saudara. Ketika dia bangkit, dia juga menyediakan roti dan ikan dia bakar untuk memberi makan kepada murid-murid ketika mereka datang kepada dia sudah siapin. Betapa Tuhan memperhatikan apa yang harus kita makan. Kebutuhan kita sehari-hari Tuhan perhatikan. Dan dikatakan di sini pada ayat 17, saya mulai dari 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Tuhan minta apa yang ada di tangan kita, bawa kepada Tuhan Yesus. Sama seperti berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tuhan bilang, tongkat Tuhan. Dan dengan tongkat itu, dia mengadakan mujizat. Karena Tuhan taruh mujizat di tangan Musa. Jadi apa yang ada pada kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan ambil dari kita, dia tidak mungkin merugikan kita. Dia tidak mungkin merugikan kita. Dia tidak mungkin tidak memberi apa yang dia janji. Sungguh ajaib Tuhan. Sungguh dahsyat Tuhan. Firman Tuhan berkata pada ayat 19, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Jadi 5 roti 2 ikan itu dia menengadah ke langit, kata firman Tuhan, dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi yang saya lihat sungguh luar biasa. Mujizat yang Tuhan buat bagi murid-murid dan bagi 5.000 orang itu. Dia minta apa yang ada pada kita. Dia ambil, dia menengadah, dia mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Dan apa yang dia lakukan? 5 roti itu dia pecah
pecahkan. Jadi dari tangannya keluar berkat dan dibagikannya kepada 5.000 orang. Saya sangat percaya Tuhan mengadakan mujizat dengan tangannya. Dia memecahkan roti dan dia memberi untuk dibagi-bagikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kekurangan kita, betapa sering Engkau memecah-mecahkan yang ada pada kami. Betapa sering Engkau lipat gandakan berkat yang tinggal sedikit di dalam hidup kita. Berapa banyak kesaksian pada masa COVID seperti ini. Pada masa pandemi seperti begini, orang sudah kekurangan. Bahkan ada yang berkata, saya udah gak punya apa-apa. Tapi ketika dia berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, tiba-tiba ada orang kirim makanan padanya. Tiba-tiba ada orang mengirim uang kepadanya. Tiba-tiba ada uluran tangan dari Tuhan melalui orang-orang. Kadangkala dikenal, kadangkala tidak dikenal. Biarlah kita belajar. Kalau sudah menipis, jangan pernah bersandar kepada orang. Jangan pernah minta kepada orang. Kalau sudah menipis, mari kita mengucap syukur. Kita menengadah ke langit, ke Bapa di dalam sorga. Dan dia sanggup lipat gandakan apa yang ada pada kita. Tuhan itu baik, teramat sangat baik. Karena ketika dia ciptakan kita, sudah dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa sungguh amat baik. Jadi peganglah sungguh amat baik itu. Sehingga setiap yang kita alami, yang kita merasa sulit sekali, pandanglah kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia mampu, dia sanggup, dan dia mau menolong saudara dan saya. Dari yang sedikit, dia sanggup lipat gandakan. Memberi makan kepada 5.000 orang. Sisanya 12 bakul. Tuhan sangat baik. Biarlah pada malam hari ini kita renungkan kebesaran Tuhan. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Pada masa yang sulit, masa pandemi seperti ini, kita semua tidak akan kekurangan. Karena Tuhan kita limpah dia memberikan kepada kita. Mampu dia memberikan kepada kita. Melipat gandakan apa yang ada di tangan kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Berkali-kali kami rasakan Engkau tolong kami. Engkau selamatkan kami. Engkau sembuhkan kami. Engkau mengangkat kami dari kesukaran yang amat sangat. Dan Engkau berikan jalan keluar kepada kami. Ajarlah kami Tuhan. Untuk selalu memandang kebesaran-Mu. Dan bukan memandang kesulitan kami. Ajarlah kami Tuhan. Untuk fokus kepadamu. Dan bukan fokus kepada kesulitan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kalau ada di tempat ini yang sakit. Yang memerlukan pertolongan daripada-Mu. Kami percaya. Tuhan Yesus datang. Dan janji daripada Tuhan. Oleh bilur-bilur Kristus. Kamu telah sembuh. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami boleh tumpangkan tangan pada tubuh kami yang sakit. Kami boleh melihat di tangan kami Tuhan taruh mujizat. Sama seperti Engkau taruh pada Musa. Di mana Engkau berkata ada banyak mujizat yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami masing-masing tumpang tangan pada tempat yang sakit. Dan Engkau yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kalau kami boleh renungkan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka masuk di dalam dapur perapian. Betapa tali-tali yang mengikat mereka
terlepas. Biar pada masa sulit seperti ini, yang mengikat kami, apakah itu egoisme, apapun tabiat-tabiat buruk yang mengikat kami, terlepas. Karena kami memandang Engkau dan Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kalau ada yang mengalami kemiskinan yang menekan, Engkau adalah Allah kami yang kaya. Engkau ubah kami dari yang miskin menjadi kaya. Kaya dalam rahmat-Mu, kaya dalam kasih-Mu, kaya dalam pengampunan-Mu. Dan apapun yang kami butuhkan dan kami perlukan, Engkau cukupkan kami. Karena Engkau Allah kami yang kaya. Cukupkan kami menjadi anak-anak yang kaya dalam Yesus Kristus Tuhan. Ajarlah kami Tuhan mengulurkan tangan kepada sesama kami. Ajarlah kami Tuhan mengampuni sesama kami. Kami kaya karena Kristus memberikan kekayaan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mengulurkan tangan, untuk senantiasa memberi penumpangan, untuk senantiasa memberkati sesama kami. Dan kalau ada di tempat ini yang berada di dalam ketakutan seperti murid-murid ketakutan, biarlah kami belajar pada malam hari ini. Yang kami alami bukan hantu, tapi Tuhan sedang masuk dalam hidup kami untuk melepaskan kami, untuk mengajar kepada kami, untuk tenang, tidak perlu takut karena Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman-Mu. Kami sangat percaya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu turun, tinggal di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dan buatlah kami menjadi pemenang, karena kami arahkan mata kami kepada kebesaran daripada-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Ini tadi Sulama mati loh. Karena gelap. Tiba-tiba kita lihat kenapa gelap. Terima kasih Bu Esther Kando untuk firman-Nya. Sungguh luar biasa firman hari ini. Kita diajak untuk tetap tegar dalam situasi yang menekan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tidak takut, tetap teguh di dalam iman, dan memandang wajah Tuhan yang pasti akan mengulurkan tangan, karena firman-Nya dahsyat dan luar biasa. Semoga pelayanan Bu Esther senantiasa dilindungi Tuhan dan diberi kesehatan selalu. Terima kasih Bu Esther. Mohon doa. Terima kasih, kami doakan selalu. Terima kasih untuk Ibu Bapak yang sudah mengikuti PD online ini, baik dari Zoom maupun streaming YouTube. Kita bertemu lagi pada persekutuan doa berikutnya, hari Rabu 5 Agustus, dengan jam yang sama. Kita masih menggunakan streaming YouTube dan Zoom meeting dengan tema kekuatan yang luar biasa. Firman akan disampaikan oleh Ibu Tres Suharsono. Kemudian untuk tanggal 12 Agustus, persekutuan doa kembali kita akan lakukan dengan tema New Life, New Direction. Firman akan disampaikan oleh Bro Selo. Kemudian untuk tanggal 19 kita akan melakukan praise dan worship masih secara online. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak untuk kehadirannya di dalam PD online ini. Mari kita tutup dalam doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau begitu baik bagi kami.
Meski dalam situasi yang sulit, biarlah kami belajar untuk mengarahkan hati kami, mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu. Karena kami tahu Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh sia-sia. Engkau akan mengulurkan tangan-Mu pada kami. Berkatilah Bu Esther dalam pelayanan-pelayanan berikutnya ya Bapak. Berkatilah kami semua. Berilah kami kesehatan dan berilah kami rezeki yang cukup sehingga kami boleh senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Boleh senantiasa bersyukur kepadamu atas segala berkat dan karunia-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Bimbinglah kami untuk tetap setia kepada firman-Mu, firman yang sungguh dahsyat dan luar biasa, sehingga kami tetap melekat kepadamu. Kami bukan menjadi biji-biji yang sia-sia, tapi kami boleh tumbuh dalam iman kepadamu, sehingga kami pun boleh membagikan kasih, sukacita kepada sesama di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan, Bro Hendy. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama naikkan pujian sebagai lagu penutup malam hari ini. Tiada terukur kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Amin. Ya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Yes, kali ini. Jiwaku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib perbuatan, haleluya. besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu di persekutuan doa online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Mari di Zoom kita mau foto bersama ya. Oh, mau foto bersama. Kita say goodbye dulu sama yang di YouTube ya. Sampai berjumpa kembali minggu mendatang. Bye bye.